Agamanya apa? Agamanya apa dulu agamanya? Agamanya saya Islam, cuma saya mau bertanya, murtad itu bagaimana bisa menjadi murtad? Tolong pencerahannya. Mau menuhankan Tuhan terkutuk, diturunkan. Bagaimana cara menjadi murtad? Keluar dari Islam. Bagaimana caranya keluar dari Islam? Makan babi. Oh gitu. Bagaimana caranya makan babi? Injak lehernya dulu. Gigi pahanya bom-bom. Ya itu. Jadi motor gara-gara makan babi. Ini salah pesuling. Parah kau ini. Hati-hati giginya jatuh, Pak. Oh ya, ini kamu sudah melontel belum Rahma? Wih, Mama Kau bilang nggak ada ilmu. Muka kamu sama Kasar kali ini. Kau bilang nggak ada ilmu dari mulut mereka, itu nggak ada. Dijadikan obat kalau ada, serius. Triliunan harganya kalau mereka ada ilmu dari mulut mereka itu. Triliunan. Nggak ada. Ya. Sampai kuda bisa pakai baju daster, baru bisa kita lihat ada yang keluar ilmu dari mulut mereka. Nggak ada. Lebih berharga suara yang keluar dari pantat mereka, bunyi kentut, daripada suara dari mulut mereka. Coba bunyi kentutnya itu berirama dan punya ketukan, itu lebih bernilai daripada suara yang keluar dari mulutnya. Percaya sama aku. ketukan. Serius. Andai saja kentutnya punya irama, itu lebih bagus daripada dia bersuara lewat mulut. Karena nggak ada faedah, nggak ada ilmu. Percaya sama aku. Betul-betul ini ya, otaknya itu apa? Nggak ada otak kali. Ada, tapi Tuhan sudah menghukum. Allah menghukum mereka. Allah sudah menghukum mereka. Iya. Eli, Udah, akal sehatnya udah dicabut. Iya, cahaya udah tercabut, mau kayak mana? Nggak ada cahaya saya lagi. bertanya lagi. ya. Apakah boleh saya bertanya lagi? Enggak boleh. Kenapa? Ya terserah gua lah. Ayo. Kenapa lagi? Oke, nanya lagi. Lebih kau tanya orang tuamu aja. Ini korban verse tumbal ya. Lebih kau tanya orang tuamu. Sekarang Kasih ini tahu kita orang berlaku tuamu. lagi Ntar korban dulu, yang bakaran. tadi mau nanya itu loh. Kau tanya orang tuamu, kasih tahu orang tuamu. Sekarang ini tidak berlaku lagi korban bakaran. Inilah gini. Bisa Apa saya sih? bertanya enggak? Enggak boleh. Ini judulnya Nggak nih, boleh. kurban Kenapa? manusia atau kurban hewan? Ya korban manusia, Yesus kan sudah ini. Kurban manusia. Iya. Korban hewan enggak berlaku lagi loh. Nanti kan, Iya. Korban bakaran enggak berlaku lagi. nanti kan. Saya mau bertanya ini ya tentang ayat Quran yang dimakan oleh kambing ya. Ya. Sebentar. Fokus ke tema bang, fokus ke tema. Sudah saya sediakan temanya di situ. Fokus ke tema. Udah diakui kurban hewan, udah enggak. Kurban manusia udah turun. Kalau dia udah ngaku kurban manusia udah turun udah. Lumpi hari raya kurban na tinggi darah makin kedengan. Tadi Cocok, Pura ini udah jawab nih tadi. Udah Manusia dijawab. dia omolog. ini udah ada aku, makalah dagingku. Ya, pokoknya nggak ada ilmu. Aku bilang kentutnya punya irama dan not ketukan do re mi fa si la si dio lebih bermakna daripada mulutnya kalau mereka ngomong. Ya,
masuk rekor muri itu kalau untuk berirama. Ini Eli oh, Kristen ya Eli, Mbak Eli Kristen. Mbak Eli. Turunin aja saya Islam. Islam. Oh iya. Turunkan aja. Oh, guru. Buka baju baru on kembang we. Lebih kau keluar di pandung di luar tuh bawa pohon yang kipas-kipas daripada dalam rumah panas. Di lautan gitu tahu di laut masa keluar gitu kalau di lautan jatuh. Hai Cikau. Selamat malam. Malam Bang. Oh iya Bang. Ya, salon udah tutup. Silakan. Cikau, korban hewan apa korban manusia? Lanjut. Tergantung keyakinan aja Bang. Apa? Oi. Tergantung punya dia katanya. Oh. Gong 2000 Muslim Kristen. Selamat malam. Muslim atau Kristen Anda? Kristen. Ya, korban hewan atau korban manusia? Korban hewan atau manusia? Mikir. Mikir. Puyeng kok jadinya. Puyeng. Bang Suma di mana? Aku di sini. Tasmu Bang. Kenapa di Tasmu Bang. Iya. Mayor, kau dibawa dulu Mayor. Risiko Mayor. Di mana Bu? Tapi di Pulau Personal di mana lah di sana? Kau dibawa dulu Yor. Kau udah nggak layak dulu malam ini Yor. Siapa? Ini Gong. Korban manusia apa korban hewan? Siapa? Yang mengorban, oke, sebentar ya Bang Hendy ya. Yang mengorbankan apa ya? Penyalipan itu kan bukan rencana Bapak itu. Pemahaman. Rencana siapa? Yohanes 8 ayat 44 kan iblis itu. Iblis yang apa? Yang menyalibkan apa? Yang menginisiasi, inisiator penyaliban. Ini kan apa? Jadi apa ya? Bapak mengutus Yesus itu bukan untuk disalibkan. Nah, ini kok ada pintar sedikit. Ya memang itu faktanya Bang Juma. Inilah anakku yang kukasihi, Matius 3 ayat 17. Kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Dengarkan itu ada pesan secara implisit untuk dipatuhi. Jadi apa ya, orang-orang Farisi yang dirasuki iblis itu, yang menyalibkan Yesus itu karena tidak mendengarkan Yesus, makanya menyalibkan Yesus, itu aja. Pintar kali abang ini. Ya gimana Jadi, gitu Bang Juma? Berarti penyaliban bukan untuk nebus dosa. Sebenarnya kalau saya gini ya Bang Juma ya, kalau penyaliban itu saya pribadi ya, itu nggak menjamin menyelamatkan. Seseorang Kristen mengatakan dosa saya sudah ditebus, saya mengakui bahwa Yesus sudah menebus saya di salib, itu tidak menjamin keselamatan. Yang menjamin itu apa-apa? Mendengarkan apa yang diperintahkan Yesus. Percuma dia mengakui penyaliban tetapi tidak melakukan apa yang Yesus perintahkan gitu. Percuma. Jadi kalau ada teman-teman Kristen ya mengatakan, oh tidak, Yesus harus disalib supaya dosa saya ditebus, ya, saya bilang apa bedanya mereka dengan orang-orang pada saat itu ya, zaman itu seperti orang Farisi, ahli Taurat, cuma timingnya berbeda. Itu yang saya tangkap sih. Oke Bang Juma, aduh berat nih Bang Juma nih. Hai itu panas sekali mianonya perasaannya. Hai, coba. Ini Pak Ustadz Arif ini kenal aku pasti nih suaranya. Pak Hai, gitu. silakan. Pemahaman versinya berbeda kan. Berbeda versinya. Saya mau jelaskan tuh pemahaman kurban itu dengan pemahaman orang lain otomatis tidak diakui, itu aja kuncinya.
Gitu. Gitu. Pemahaman saya dengan pemahaman orang lain itu masalah pengorbanan itu berbeda sangat. Tuh, halo. Ada hal yang perlu dipahami oleh saudara kami Kristen. Mau aku jelaskan nggak? Ya jadi gini Bung. Yesus itu mengecam ahli Taurat, mengecam juga orang Farisi. Bahkan Yesus itu dengan tegas mengatakan bahwa mereka tidak akan lolos dari neraka jahanam. Apa soal? Karena mereka membunuh orang yang benar. Lah, bukan dia, bukan mereka, Bang. Lalu nenek moyang mereka. Segitu besarnya kemarahan Yesus terhadap mereka gitu loh. Hanya oleh karena gegara mereka mengakui kalau mereka itu meninggikan atau memperbaiki kuburan-kuburan nabi-nabi atau orang-orang suci yang dibunuh oleh nenek moyang mereka. Sampai Yesus mengatakan apa? Penuhilah takaran nenek moyangmu. Apa itu takaran nenek moyang? Kamu harus menerima keadaan bahwa kamu tidak akan lolos dari hukuman neraka. Tidak dihalalkan oleh Tuhan mereka untuk dibunuh. Kata Yesus, hai kau ular-ular keturunan ular beludak, bagaimana mungkin engkau bisa meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu, lihat aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana, ahli Torah. Separuh di antara mereka kau bunuh dan kau salibkan, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel orang benar itu sampai kepada Zakaria anak bereknya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan jahat ini. Ini sangat miris loh. Keturunan para penyalib terhadap orang benar, ya mereka salibkan. Kata Yesus, bagaimana mungkin engkau bisa meloloskan diri dari api neraka jahanam? Gak bisa. Apa sebabnya? Karena kamu adalah keturunan pembunuh orang benar, penyalib orang benar. Lalu bagaimana bisa di Kristen penyaliban terhadap orang benar Yesus justru kebalik, menghapus dosa? Yesus aja yang bukan dirinya disalib mengecam orang Farisi dan ahli Torah. Kamu tidak akan lolos dari neraka sebab kamu adalah keturunan penyalib para nabi, penyalib orang benar. Bagaimana mungkin kalian bisa lolos dari neraka? Lah, ini Yesus bukan dirinya yang disalib aja, Yesus mengecam mereka. Apa katanya? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Nah ini makanya Al-Quran juga mengatakan itu. Al-Quran surah An-Nisa ayat 157, wa qaulihim, oleh karena ucapan mereka bahwa mereka telah menyalib Nabi Isa, membunuh Nabi Isa, menyalib Nabi Isa, maka aku Tuhan menghukum mereka. Itu fakta real tertulis di Bible. Jadi bagaimana mungkin hal yang dikutuki oleh Tuhan dan utusannya kok sekarang menjadi keselamatan bagi orang-orang Kristen? Ini saya kasihan sama saudara-saudara saya Kristen. Kasihan banget. Kenapa? Mereka tidak mendalami Bible itu, bahwa pola yang dibangun di dalam karakteristik pengajaran Yesus sebagai guru kepada Bani Israel, menghukum atau menyalib atau membunuh nabi atau orang benar, itu adalah hukumannya neraka bagi keturunannya. Itu yang... Halo, bisa saya bicara? Jangan panjang-panjang lah. Selamat malam semuanya. Halo, Jaringan siapa nih? bisa saya bicara? Bang Suma. Jaringannya tuh. Halo.
Halo Bang Suma. Ya. Malam hari ini si Jumai ini akan mendengar apa yang benar. Jadi kurban PS Tumbal. Jadi kurban yang dikurbankan sekarang, apakah itu oleh-oleh, apakah itu hadiah, apakah itu bantuan? Korban itu apa artinya? Tadi Bang Suma, penjelasan Bang Suma itu ya berbeda versi dengan tumbal kurban dengan apa ya? Kurban dengan tumbal itu berbeda versi penjelasan Bang Suma tadi. Bang Zuma sering menekankan bahwa berdasarkan surat An-Nisa ayat 157, klaim bahwa seorang nabi, khususnya Nabi Isa atau Yesus, berhasil disalib dan dibunuh adalah sebuah kekeliruan yang besar. Dari ayat itu pula, hukum teologisnya jelas, nabi atau orang benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kehinaan salib. Menurutnya, salib dalam hukum Taurat Ulangan 21 nomor 23 adalah lambang kutukan. Allah tidak mungkin membiarkan nabinya mati dalam keadaan terkutuk. Bagi orang-orang yang berniat merencanakan atau mengeksekusi penyaliban terhadap orang benar atau nabi, hukumnya dalam Islam adalah dosa besar dan kafir. Mereka dihukum sebagai pelaku kriminal teologis terbesar karena mencoba membunuh utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga kerap berargumen menggunakan teks bahwa para eksekutor sebenarnya gagal. Mereka dihukum oleh Allah dengan cara dibuat bingung. Sehingga yang mereka salib sebenarnya adalah orang lain yang diserupakan. Atau Yudas Iskariot dalam beberapa literatur tafsir, bukan nabi tersebut. Dalam syariat Islam, menganiaya atau membunuh orang benar tanpa alasan yang hak masuk dalam kategori dosa hirabah atau merusak bumi, atau pembunuhan berencana yang ancamannya adalah hukuman mati atau disalib balik. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 33, hukum bagi penyalib nabi adalah batal demi hukum ketuhanan, karena Allah pasti menyelamatkan nabinya. Adapun para pelaku penyaliban secara hukum syariat dan teologis telah melakukan dosa kekafiran yang nyata dan terkutuk. Meskipun pada realitasnya, mereka hanya menyalib ilusi atau orang lain yang diserupakan. Orangnya si Juma mendengarkan ini, apakah yang diadakan sekarang atau besok, apakah itu hadiah, apakah itu bantuan, apakah itu oleh-oleh? Oleh-oleh dari mana Bang? Halo. Perlindungan, jangan gantian dulu, perlindungan, gantian. Penjelasan Bang Suma berbeda dengan topik gitu loh. Nggak ada yang berbeda. Beda Kurban itu umat Islam lakukan sebagai bukti ketaatan untuk mendekatkan diri kepada Pencipta, bukan untuk seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara kami Kristen. Beda dengan penjelasan tadi, barusan tadi beda. Loh, tidak. Ketika saudara Kristen mengatakan, ketika saudara Kristen mengorbankan manusia, maka Yesus memberikan dirinya untuk menjelaskan itu. Halo. Matius 23. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran. Nah, Matius 23 itu loh, dari data nomor 13-nya, yang pada intinya Pak, yang pada intinya saudara, yang harus Anda pahami adalah bahwasanya Yesus sangat mengecam penyaliban. Sampai Yesus harus mengatakan, bagaimana mungkin engkau bisa meloloskan diri dari api neraka? Itu kecaman Yesus. Anda nggak tahu itu? Mengecam. Kamu tidak akan lolos dari api neraka. Oleh karena apa? Oleh karena nenek moyangmu dulu membunuh, menyalib orang yang benar. Kan Tuhan sudah melarang. Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Di antaranya menumpahkan darah orang yang tidak bersalah.
Bagaimana mungkin penyaliban terhadap Yesus menyebabkan kalian Kristen diselamatkan? Sedangkan itu adalah hal yang dibenci, itu adalah hal yang dilarang. Jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Loh, kok disalib? Alasannya untuk menyelamatkan orang-orang non-Yahudi. Gimana ceritanya? Nah, inilah yang saya bahas tadi siang, bahwa Paulus itu merampas hukum Torah untuk dibagi-bagikan kepada non-Yahudi dengan catatan Yesus sebagai tumbal untuk membatalkan hukum tersebut. Makanya orang Kristen itu pandai-pandaian, kami punya Torah, kami ini adalah pelanjut tongkat estafet pengajaran para nabi Israel. Mana bisa? Ente pandai hanya menggunakan terjemahan kitabnya Yahudi yang hasil rampasan kepada kalian, yang dibagi-bagikan kepada kalian dari orang Farisi yang adalah keturunan Benyamin yang sudah dinubuatkan sebagai keturunan serigala. Kejadian 49 nomor 27 itu. Paulus itu adalah serigala. Jawab, itu kitab, bukan kitabmu ya. Wah, bisa terus, ada kesempatan orang menanggapi. Sekarang tolong di luar bukan di dalam. Jadi kalau Yesus mengatakan kepada si Juma ini, Yohanes 15 ayat 6, si Juma ini dibuang Yesus ke dalam api. Baca itu Yohanes 15 ayat 6. Kamu bukan di dalam ajarannya. Memang benar sekali, pandai Anda ini. Yesus itu hanya mengajar domba. Domba itu Bani Yakub, saya bukan Bani Yakub. Yang jadi masalah sekarang adalah ketika bukan Bani Yakub ngaku-ngaku pengikut Yesus. Ayo, saya nggak pernah mengatakan aku bagian daripada Yesus, enggak. Saya bukan domba dan saya tidak mungkin mau jadi serigala yang domba, nggak mungkin. Ya banyaklah bertanya kalau bukan bagian dari Yesus, maka dikatakan 2 Yohanes 1 ayat 9, yang tidak tinggal di ajaran Yesus atau keluar melangkah tidak memiliki Allah, kata Yesus. Kenapa tidak memiliki Allah? Karena Yesus itu adalah utusan Allah. Dia Yesus itulah Allah yang kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan untuk menyelamatkan dunia. Yohanes 3:16 tentang korban. Apakah orang Kristen yang mengatakan bahwa Yesus itu akan disalib? Kan Yesus sendiri yang mengatakan turun ke dunia ini, mengundang murid-muridnya. Baca Matius 26 ayat 1-2 bahwa anak manusia akan disalibkan. Baca Matius 26 1-2. Ya, anak manusia, dia tidak mengatakan dirinya. Anak manusia itu masih multitafsir. Kenapa masih multitafsir? Dia supaya lebih jelas siapa Yesus. Yohanes 6 ayat 62. Baca dulu. Ayo, mari kita baca sama-sama. Apa yang dikatakan di sana? Silakan. Ya, bacalah dulu saudara. Siapa yang bisa membaca? Karena kacamata saya tidak apa, tetapi itulah yang saya ingat. Yohanes 6 ayat 62. Coba tolong saudara. Oke. Siapa yang bisa Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Terus apa masalahnya? Jadi Yesus ini beradanya dulu dia di dalam Allah atau firman Allah waktu datang ke dunia ini, itulah firman Allah yang menjadi manusia. Karena Yesus adalah gambar dan wujud Allah yang kelihatan dari yang tidak kelihatan. Dari mana Anda mendapatkan? Sekarang di mana Anda mendapatkan materi bahwa Yesus itu wujud Allah, itu di mana materinya? Baca Ibrani 1 ayat 3. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Jadi Yesus, dengarlah. Kalau enggak ada saksi. Saksinya siapa? Ada murid-muridnya. Musa dan Elia diturunkan Yesus, dan Allah saja pun Allah yang benar itu, yang tidak kelihatan itu, diundang Yesus turun. Buka Matius 17 1 2 3 4 5. Di mana Yesus berubah rupa? Rupa apa yang datang kepada Yesus dibuat Yesus? Matius 17 1 2 3. Baca. Mana di sini Allah yang kau katakan Allahmu itu ada? Bahwa malam hari ini tunjukkan bahwa Allahmu itu ada. Dia malu sendiri ya. Maka sekarang kau duduk dan minum. Buka Matius 17 1 2 3. Suara Allah ayat 5-nya. Lalu terdengarlah suara Allah. Inilah anak yang kumasihi, kepadanya aku berkenan.
Jadi jelas ada saksi di situ. Musa dan Elia tidak keberatan dipanggil. Terus yang mana ya? Yang mana bahwa Tuhanmu? Yesus itu Tuhan. Terus yang mana Tuhanmu? Yang mana Tuhanmu? Yesus atau Bapa? Bapa dan anak sama. Maka Yohanes 5 ayat 21, kalau Bapa bisa menghidupkan dan membangkitkan, anak pun bisa menghidupkan dan membangkitkan sesuai dengan kehendaknya. Terus yang mati di tiang salib siapa? Yang mati di tiang salib siapa? Si Jumana dulu, nanti baru kalian. Yang mati di kayu salib itu Yesus, itulah gambar Allah yang dari tidak yang kelihatan itulah Yesus yang kelihatan. Bukan Bapak yang mati, bukan Bapak. Nah, baca dulu. Tadi katanya Mazmur sama. 22, siapa sebenarnya yang dulu dipaku dan ditusuk kaki dan tangannya? Jelas itu. Langsung dia bingung, apakah pindah Tuhan? Tidak diterima Yesus karena Yesus sudah membuang dia ke dalam api, padahal gantian kita berbicara. Gantian kita berbicara, ya. Boleh? Boleh gantian? Boleh, boleh. Di sini tidak ada marah, hanya menjawab bertahun-tahun. Oke. Baik. Saya pastikan tidak akan ada ilmu yang keluar dari mulut kamu. Dengarkan saya baik-baik. Pengakuan Yesus di dalam Yohanes 8:42. Aku keluar dari Bapa, aku datang dari Bapa, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Ada berapa kehendak Tuhan sebelum pencipta sebagai Tuhan pencipta menciptakan makhluk? Ada berapa kehendak di dalam dirinya? Mantap. Kalau malam hari ini jungkir balik kau ini. Karena yang menjawab kau bukan aku, tetapi Yesus. Yesus berkuasa di bumi, di surga. Matius 28 ayat 18. Kenapa dia dikatakan berkuasa di bumi, di surga? Karena Yesus itu surga dan neraka. Tenang dulu, si Juma dulu bicara. Diam dulu. Pertanyaan saya. Saya udah bilang dari tadi, tidak akan ada ilmu yang bisa didapatkan dari lisan oleh orang Kristen, itu nggak ada. Pertanyaan saya, dengarkan. Yesus bisa menjawab kau sekarang malam hari ini. Yesus menjawab kau. Menanya kepada Yesus itu, Tuhan dengarkan bisa. saya. Nabi dengarkan bisa. saya, Bung, dengarkan saya. Menurut Yesus, dia datang ke bumi bukan atas kehendaknya. Pertanyaan saya, pada hakikat Tuhan pencipta langit dan bumi yang sesungguhnya, itu ada berapa hakikat, ada berapa kehendak? Jadi sebenarnya inilah orang ingin tahu sehingga kau ini nanti dapatlah bahan banyak sehingga kau goreng-gorenglah sepanjang tahun ya. Coba lihat. Nah, digoreng-gorenglah sepanjang tahun. Oh begini. Sudah kita dengar 30. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diri sendiri. Yesus dua. Ada yang mati, ada yang dikubur, Nggak ada ilmu yang bisa kita dapat dari Kristen, itu nggak ada ilmu. Pertanyaan saya, sebelum pencipta langit dan bumi menciptakan alam semesta beserta isinya, pada diri Tuhan itu ada berapa kehendak? Kehendak dari Bapa Allah. Biar dia dulu. Ada berapa kehendak, saudara? Diukur, tidak sanggup. Sepanjang jalan dari Sumatera ke Pulau Jawa bisa diukur berapa kilometer, tetapi kasih Allah yang begitu besar bisa diukur. Yohanes 3 ayat 16. Coba lihat ya. Pertanyaan saya jelas. Pada diri pencipta langit dan bumi itu ada berapa kehendak? Kalau kehendak yang kau katakan ada berapa, lebih dari berapa puluh kau katakan tahun 2004 itu. Tetapi kalau kayak kehendak Allah suka-suka dia mau menjadi manusia bisa. Nah itu mau jadi nabi bisa, mau Mesias bisa, mau Tuhan bisa, mau jadi hamba bisa, tidak kelihatan. Sudah kubilang, andai saja kentutnya orang Kristen itu bisa bernada,
ada ritme di situ, ada not gelombang yang memiliki makna, maka kentutnya Kristen itu lebih berharga daripada suara yang keluar dari mulutnya. Karena keluar dari mulut itu nggak ada ilmu sama sekali. Kita diajak untuk bodoh. Orang Kristen kalau berbicara tentang agama, tentang keyakinan itu ngajak kita gila, bukan mengajak kita waras. Lebih bermakna kentutnya daripada suara yang keluar dari mulutnya. Itulah Kristen. Orang diam itu bukan berarti bodoh. Aku tanya apa? Pencipta langit dan bumi pada dirinya itu ada berapa kehendak? Orang diam itu bukan berarti bodoh. Orang banyak bicara itu bukan ada berapa kehendak? Iya, orang diam itu bukan berarti bodoh. Ada orang berapa kehendak? Orang pintar itu bukan berarti banyak bicara. Ada berapa kehendak yang ada pada diri Tuhan? Apakah ada dua kehendak pada saat yang sama? Jawab ya, hanya bertanya. Pada saat yang sama dia berkehendak menciptakan dalam diri Allah itu pada posisi yang lain, kehendaknya yang lain, hal itu cuma satu tidak bisa menciptakan dan seterusnya. Nah, satu kehendak ini agak pintar ini. Satu kehendak ini, apakah dia yang berkehendak menjadi Yesus? Enak kau di sini. Apakah satu kehendak inilah yang menghendaki dirinya sendiri menjadi Yesus? Ayo. Hancur kan? Hancur. Hancur. Apakah kehendak yang satu ini yang mau menjadi Yesus? Kan kacau. Udah ketahuan kalian. Tidak mengerti tentang Yesus. Ayo. Itu aja repot. Bang Subon. Enggak ada ilmu, ku bilang. Coba besok di lubang pantat itu dikasih trompet, mungkin bisa bermakna. Daripada yang keluar dari mulut tak ada ilmu sama sekali. Saya bisa jelekkan. Bung, saya ngajak saudara itu untuk menuju kepada keselamatan, Bung. Saya ngajak kamu itu selamat, bukan saya ngajak saudara itu enggak selamat. Seandainya histori Bang Suma saya tahu, saya bisa jelekkan histori Bang Suma. Ceritanya begitu. Bukan begitu, Bung. Kan Tuhan itu Anda sendiri tahu. Pada diri Tuhan itu hanya ada satu kehendak. Dan satu kehendak itu tidak bisa terintervensi oleh kehendak manapun. Tidak bisa. Kita tidak bisa mengintervensi Tuhan. Kehendak Tuhan adalah milik Tuhan itu sendiri. Secara hakiki, kehendak Tuhan itu satu, namun secara konseptual dalam memahami interaksi Tuhan dengan makhluk, para ulama yang menjadi rujukan Bang Zuma membaginya menjadi dua bentuk manifestasi kehendak. Satu, irodah kauniyah qadariyah, yaitu kehendak penciptaan atau ketetapan. Ini adalah kehendak Allah yang berkaitan dengan penciptaan, pengaturan alam semesta dan segala sesuatu yang pasti terjadi, sifatnya mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki terjadi, pasti terjadi, dan apa yang tidak Dia kehendaki tidak akan pernah terjadi, meliputi hal baik maupun buruk, iman maupun kufur. Sebagai contoh, runtuhnya menara, terjadinya gempa, atau adanya orang yang memilih kafir. Semua terjadi atas izin dan kehendak kauniyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun Allah tidak menyukai kekafiran tersebut. Yang kedua, irodah syariah diniyah atau kehendak syariat atau cinta. Ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan apa yang Dia cintai, ridhoi, dan syariatkan kepada manusia. Sifatnya tidak selalu terjadi di dunia nyata, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ikhtiar atau pilihan bebas kepada manusia untuk taat atau membangkang. Cakupannya hanya meliputi kebaikan dan ketaatan. Contohnya, Allah menghendaki seluruh manusia beriman dan masuk surga, namun pada kenyataannya ada manusia yang memilih jalan kekafiran. Dan apa yang Tuhan kehendaki itulah yang berlaku. Yesaya 55:11, Mazmur 33 nomor 9. Tidak ada intervensi. Nah, sedangkan ketika berbicara mengenai Yesusnya,
Yesus yang Anda tuduh-tuduhkan, yang Anda kira itu adalah yang Maha berkehendak itu sendiri, mengaku dengan lisannya, aku datang ke bumi bukan atas kehendakku. Berarti dia bukan sang yang Maha berkehendak itu yang turun menjadi manusia. Catat itu baik-baik. Kata-kata itu yang Bang Sumanya paham. Karena kehendak Yesus itu tergantung sama Bapa. Karena Yesus itu berarti ada dua kehendak. Gugur dia. Makanya orang Islam itu sabar. Makanya umat belum selesai, gugur dong, karena ada dua kehendak. Makanya umat Islam diajarkan. Nah, coba antara kehendak Bapa dan kehendak Yesus ada berapa kehendak? Coba. Harusnya satu ya. Nah, ayo, ada berapa kehendak? Dua kan? Iya. Harusnya satu kalau dia satu hakikat. Sebentar Bang Juma. Tapi faktanya dua kan? Tapi kan Bang gini Bang, dalam literasi Kristen. Silakan. Dalam literasi Kristen, ya, Bapa itu transenden ya. Di tahtanya tuh nggak mungkin turun. Makanya dia mengutus Logos ya, firmannya itu menjadi Tuhan yang imanen, Yesus. Jadi wujud penyataan Tuhan itu ya Yesus gitu. Nah, inilah yang disebut musyrik. Ketika saudara mengakui ketuhanan itu ada mutlak, hanya ada pada Elohim sang pencipta, lantas Anda juga mendudukkan makhluk ciptaan ini juga sebagai Elohim yang nusul menjadi makhluk, Anda sudah jatuh kepada posisi musyrik, menduakan Tuhan. Salah paham, Bang Semua pemahaman salah. Sesuai dengan enggak salah Bang. Enggak salah. Kalau Anda mentauhidkan, memang Kristen memang sudah salah dari awalnya. Kalau Anda memposisikan bagaimana kita mentauhidkan, mengesakan Tuhan, maka apapun yang terjadi pada diri Yesus, dia mengaku sekalipun sebagai pencipta, akulah pencipta, akulah yang menciptakan, akulah segala-galanya, tiada yang ada selain aku, maka tidak akan pernah merubah posisi Yesus sebagai hanya pencipta, hanya penyampai firman dari pencipta. Itu mutlak harus diakui itu. Salah, Bang Suma memiliki pemahaman itu berdasarkan keyakinan Bang Suma. Oh enggak dong. Keyakinan Yesus mengaku di dalam kitab Anda sendiri loh. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Benar enggak itu? Ya, benar enggak Yesus benar enggak Yesus mengatakan itu? Ada. Berarti ketika Yesus mengatakan aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, di situ ada dua kehendak. Yesus punya kehendak, Bapa punya kehendak. Itu sudah dua hakikat yang berbeda. Pemahaman kita itu. Bang Suma tidak mengerti latar belakang. Saya lagi yang tidak mengerti. Dalilnya Yesus mengatakan itu, saya yang tidak mengerti. Coba, memang saudaraku, memang ada upaya iblis untuk mengkudeta Tuhan. Minimal dia bisa menyamai Tuhan. Katanya Yesus yang pernah mengatakan dalam kitab Anda sendiri, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Artinya penyesat ini iblis. Iblis datang memakai nama Yesus agar manusia juga sebagian menyembah dirinya, sebagian menyembah Tuhan, sebagian menyembah dirinya, sebagian menyembah Tuhan dan menyembah dirinya. Minimal iblis menyelaraskan dirinya dengan Tuhan dan berhasil. Apa keberhasilan iblis tertinggi di bumi ini? Ketika iblis datang memakai nama Yesus dan separuh penduduk bumi menyembahnya. Anda nggak sadar sampai sana kan? Yesus menasihati orang-orang kan agar waspada kepada setan yang datang memakai namanya. Apa tujuan setan itu datang? Untuk supaya dia disembah. Jangankan kepada kalian, Yesus aja sebagai Tuhan di hadapan saudara, dia adalah utusan Tuhan, manusia pilihan aja, diminta oleh iblis agar Yesus menyembah dirinya.
Iblis loh. Yesus, jikalau engkau menyembahku, Matius 4, Lukas 4, jika engkau menyembahku, maka segala kuasa dunia, segala kemegahannya, segala kerajaan dunia akan aku berikan kepadamu. Sebab aku iblis berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Gila enggak tuh? Gila. Iblis memiliki potensi yang sangat kuat untuk membuat manusia menyembah dirinya. Meskipun dia harus berpura-pura menjadi Yesus sekalipun. Ayo. Mantap. Maka karena itulah Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Cuma apa kekurangan Yesus itu kami menganggap dia sebagai Tuhan? Saudaraku, pertanyaan Anda sangat bagus. Kalau anda melihat Yesus dalam perspektif iblis, Yesus tak punya kekurangan. Tapi kalau anda melihat, sabar dulu, anda bertanya. Tapi kalau anda mengatakan bahwa Yesus yang adalah hamba Elohim, hamba Tuhan, maka Yesus memiliki kekurangan, serba kekurangan. Untuk melawan rasa laparnya aja Yesus tak sanggup. Tapi kalau anda melihatnya dalam perspektif iblis, apa kata iblis? Segala kuasa dunia, kerajaannya, kemegahannya, aku berikan kepadamu. Sebab semua itu telah diberikan kepadaku dan aku berkuasa memberikan kepada siapapun. Ingat pengakuan Yesus? Yohanes 14, apa kata Yesus? Penguasa dunia, yaitu iblis, sudah dilemparkan keluar. Siapa penguasa dunia? Iblis. Berarti ketika iblis datang dalam nama Yesus, maka anda akan memandangnya bahwa Yesus tidak memiliki kekurangan. Kenapa? Penguasa dunia. Nah itu dia. Saya mengambil kesimpulan. Silakan. Saya memberikan komentar. Pemahaman atau pengertian atau penjelasan dari Bang Suma itu mantap sekali. Saya kasih jempol. Cuma dasarnya beriman itu berbeda. Bang Suma itu mengambil dasar dari iman Bang Suma. Tapi dari tadi saya baca Bible. Pemahaman orang Kristen itu dia begitu, tapi imannya berbeda. Dengan sasaran dasarnya iman berbeda, berarti tujuannya berbeda juga. Kata-katanya sama. Itulah yang harus diwaspadai oleh orang Kristen. Di bawah sini berapa penontonnya harus diwaspadai, karena kata-kata seperti itu bisa saja timbul sewaktu-waktu untuk menyesatkan orang-orang Kristen, karena dasarnya iman berbeda. Itu saja tanggapan. Saudara, oke, coba saya butuh isi kepala saudara. Tuangkan di sini. Yesus ketika sedang mengajar di bait suci bersama dengan orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama, tidak pernah tersentuh kan Yesus itu. Nggak pernah ada niatan untuk menganiaya, apalagi ingin membunuh, apalagi ingin menyalibkan. Benar kan? Lukas 22 Anda baca, Lukas 22 Anda baca. Bagaimana Yesus ketika didatangi oleh imam-imam algojo orang-orang bait suci. Apa kata Yesus? Sangkamu aku ini penyamun, sangkamu aku ini penjahat, sampai engkau datang membawa pedang dan pentungan. Padahal setiap saat engkau bersama aku di dalam bait suci. Apa kata Yesus? Tetapi saatmu sudah tiba dan saatnya kuasa kegelapan. Jadi awal daripada penangkapan terhadap Yesus itu adalah awal kuasa siapa? Kuasa siapa, Bang? Kata Yesus, kuasa kegelapan. Pertanyaan saya, penguasa kegelapan itu siapa? Iblis. Sama. Nah, tuh. Jangan bercanda dulu, saya lagi serius. Bisa juga itu skenario Allah Bapa itu skenarionya. Jadi segini, Bang Juma. Sebentar, Bang Juma. Kalau menurut Bang Juma nih, siapa yang Iblis nih memanfaatkan siapa tokohnya menyesatkan banyak orang itu? Yudas. Dan Yudaslah yang dijual oleh Paulus ke luar Bani Israel. Ingat, saya ulang lagi ya. Sabar dulu, Bung. Sabar dulu. Saya katakan kepada saudara yang saya kasihi, Paulus itu
Paulus itu menjual Yudas dalam nama Yesus kepada non-Yahudi. Catat itu dulu. Nanti kita akan buktikan secara data. Catat itu dulu. Makanya Paulus itu mengatakan apa? Aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Galatia 2 nomor 8. Aku diutus kepada orang-orang non-Yahudi. Galatia 1 nomor 15. Kenapa rupanya? Kenapa tidak diutus kepada orang Yahudi? Kenapa? Karena Paulus tahu orang Yahudi tidak akan mungkin percaya dengan ajaran yang saya ajarkan. Maka apa? Banting setir dia mengajar orang-orang non-Yahudi. Kenapa non-Yahudi diajar oleh Paulus? Satu, orang-orang non-Yahudi memang gemar makan babi. Dua, orang non-Yahudi memang orang tidak bersunat. Tiga, orang non-Yahudi dalam hal ini Roma Yunani adalah penyembah dewa-dewa. Tidak ada halangan dan rintangan kepada Paulus untuk mendoktrin mereka. Contoh, Anda baca di kisah di KPR 14, KPR 20, KPR 17 nomor 23. Begitu mudahnya Paulus diterima, bukan? Bahkan orang-orang menganggapnya dewa Hermes. Bahkan dia dianggap oleh penganut dewa Zeus sebagai jelmaan daripada dewa-dewa yang disembah oleh nenek moyang mereka. Sampai Paulus disembah, kan? Didatangkan kemudian lembu untuk supaya dikorbankan demi untuk dewa Hermes, yaitu Paulus. Gila nggak tuh? Makanya orang Roma, Bung, ketika diterimanya ajaran Paulus, mereka hanya merubah pola kehidupan. Dalam hal apa? Dalam hal patung. Patung mereka rubah dari dewa Hermes, dari dewa Zeus, Hercules. Patungnya dirubuhkan. Lalu diganti dengan patung Yesus. Sama aja kan? Ibadahnya hari apa mereka orang Roma? Kiriaki. Apa Kiriaki itu dalam bahasa Yunani? Artinya hari dewa matahari. Berubah nggak ibadah hari Minggu itu? Nggak berubah. Tetap aja hari Minggu. Natalan masih mereka lakukan nggak? Masih mereka lakukan. Jadi apa yang Anda anut sekarang ini adalah ajaran Romawi yang terjadi dikarenakan ada yang sinkretisme antara ajaran tauhid satu Tuhan dengan ajaran dewa-dewa, penyembahan kepada dewa-dewa. Makanya muncul Protestan. Muncul Protestan. Kenapa Protestan itu muncul? Karena di dalam tubuh Katolik muncul pemikir-pemikir yang tidak berkesesuaian menurut nilai yang mereka dapatkan, bahwa apa yang tertuang dalam pengajaran Yesus tidak sama sekali berkesesuaian dengan ajaran Katolik. Maka mereka protes. Lalu apa setelah protes? Sama doang. Mereka menciptakan ajaran baru, tetapi nuansanya juga sama doang. Lalu terakhir apa yang muncul? Advent. Apa yang muncul? Pemikir-pemikir yang muncul dari tokoh-tokoh protes atau sekte-sekte yang lebih tua. Muncul pemikirannya, loh, ini kan orang nggak boleh dihilangkan. Kenapa pula senior-senior kita menghilangkannya? Maka mereka mengolah kembali ajaran yang pernah diajarkan oleh Yesus dengan mengembangkan apa yang terjadi di dalam hukum Taurat Keluaran 20. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Tapi satu kecolongannya si Advent ini. Apa itu? Tetap saja musyrik. Memang tidak makan babi, memelihara sambat, tapi sama doang. Mereka menggantikan kemuliaan Elohim yang maha suci lagi maha tinggi dengan menganggap bahwa Yesus itu adalah Elohim itu sendiri. Keteledorannya itu di situ. Makanya setelah itu muncul Islam datang untuk meluruskan kembali. Laqad kafaral ladzina qalu, kafirlah orang yang berkata bahwa Isa putra Maryam adalah satu di antara tiga Tuhan. Oke, sebentar Bang Juma ya. Ini Bang Juma, ini atas dasar apa Bang Juma ini apa ya? Menganggap tokoh yang berbeda Yesus sebelum penyalipan dengan Yesus yang setelah bangkit. Seolah-olah ada dua tokoh berbeda. Apa tuh? Memang ada dua, Bang. Itu mutlak terjadi. Mutlak itu terjadi. Contoh nih, saya suka kalau ada orang kritis seperti ini. Mari kita lihat cerminan apa yang diterangkan Al-Quran. Perselisihan demi perselisihan terjadi lantaran adanya korban yang disalibkan. Satu, kita lihat di dalam KPR 25 nomor 19. Apa yang terangkan di sana? Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Itu satu dulu. Ada yang mengatakan Yesus sudah mati, yang lainnya mengatakan masih hidup. Yang kedua, Markus 16 nomor 12. Apa yang diterangkan di sana? Lalu Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Rupa lain. Kalau saya tanya rupa siapa, pasti bingung. Rupa yang lain. Yang ketiga,
keputusasaan Yesus dia lontarkan di dalam khotbahnya di dalam Matius 23 mulai data nomor 1 sampai data 39. Di endingnya apa dia mengatakan? Yerusalem, Yerusalem, aku rindu ingin menyatukan kalian seperti seperti anak-anak ayam yang rindu oleh induknya untuk disatukan di dalam sayapnya, tapi kamu tidak mau. Peristiwa yang diklaim sebagai penyaliban telah memicu perselisihan teologis dan historis terbesar sepanjang sejarah umat manusia. Berdasarkan metode kritik teks yang sering beliau sampaikan dalam debat lintas agama, ada 3 perselisihan utama yang timbul akibat peristiwa tersebut. Yang pertama, perselisihan internal di antara para saksi mata. Bang Zuma sering merujuk pada Al-Quran Surat An-Nisa ayat 157 yang menyatakan bahwa orang-orang yang berselisih tentang peristiwa tersebut sebenarnya berada dalam keraguan. Menurutnya, sejak hari eksekusi terjadi kebingungan massal di antara para tentara Romawi dan Rabi Yahudi karena situasi yang gelap gulita dan wajah korban yang diserupakan. Mereka sendiri tidak yakin 100% apakah yang disalib itu Nabi Isa atau orang lain, seperti Yudas Iskariot. Yang kedua, perselisihan teologis fundamental antara Islam dan Kristen. Pandangan Islam menolak keras penyaliban tersebut. Bang Zuma menegaskan bahwa Allah Maha Adil dan tidak mungkin mengorbankan nabinya yang suci dengan cara yang tragis dan terkutuk demi menebus dosa orang lain. Menurutnya, konsep penebusan dosa lewat penyaliban meruntuhkan keadilan hukum Tuhan. Perselisihan dalam integritas teks kitab suci. Dalam argumennya, Bang Zuma kerap menyoroti perselisihan atau kontradiksi laporan. Yang ketiga, perselisihan dalam integritas teks kitab suci. Dalam argumennya, Bang Zuma kerap menyoroti perselisihan atau kontradiksi laporan. Di antara teks Injil-Injil kanonik sendiri mengenai detail peristiwa penyaliban, mulai dari jam berapa eksekusi dilakukan, siapa yang memikul salib, hingga kata-kata terakhir yang diucapkan di atas salib. Perselisihan teks ini digunakan beliau untuk membuktikan bahwa narasi penyaliban tidak memiliki dasar historis yang solid. Camkanlah, Yerusalem, engkau akan menjadi kota sepi dan yang akan ditinggalkan. Lalu dia mengatakan apa di data terakhir? Mulai hari ini, mulai sekarang, kamu tidak akan melihat aku lagi sampai kalian berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mulai sekarang kau tidak akan melihat aku lagi. Nah, kenapa saya mengatakan bahwa ada 2 oknum? Coba, secara kritis kita telah di dalam kisah ke dalam Lukas. Di Lukas 22, Bung, ini cerita proses penangkapan Yesus yang disangka Yesus. Kita lihat di data nomor 66, 67, 68, 69. Itu endingnya. Apa yang tertuang di sana? Saya terangkan, coba didengarkan, nanti ditanggapi. Ahli-ahli Torah membawa Yesus menghadap ke mahkamah agama. Katanya, hei kamu, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Kenapa ada pertanyaan seperti ini muncul? Karena ada keraguan, ini Yesus atau bukan? Ini Mesias atau bukan? Mereka ragu, dari sejak awal mereka udah ragu, ini Mesias atau bukan sih? Ini Yesus atau bukan? Lalu oknum itu mengatakan apa? Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, kamu tidak akan percaya. Catat itu dulu. Kata oknum yang ditangkap ini apa? Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Apakah engkau Mesias? Jawabnya, sekalipun aku mengatakannya, kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya kepadamu sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan Elohim yang Maha Kuasa. Pertanyaan saya, ini yang berbicara siapa? Ketika ia mengatakan mulai sekarang Yesus sudah ada di atas, duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa, lalu yang berbicara yang sedang disidang ini siapa?
Oh, jadi seolah-olah Yesusnya yang asli itu udah di udah di atas dia, udah di atas. Khotbah Petrus Anda baca khotbah Petrus di Kisah Para Rasul 2 nomor 29, 30, 31, 32, 33 sampai dengan nomor 40 jelas tertulis di situ bahwa Yesus tidak dibunuh, Yesus tidak mati, tidak mengalami kematian, jasadnya tidak ditinggal di kubur, melainkan tangan kanan Elohim mengangkatnya langsung ke langit. Maka apa kata nomor 36-nya? Jadi seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan telah dibuat menjadi Tuhan dan Kristus. Apa itu yang dimaksud, saudara-saudaraku? Tuhan Elohim marah kepada mereka orang-orang Farisi yang telah menolak Yesus dan bahkan sampai ingin menyalib Yesus. Sampai Tuhan mengatakan apa? Sampai Petrus mengatakan apa? Tuhan membuat Yesus KW yang kau salibkan itu untuk menjadi Tuhanmu. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 27 ayat 30. Karena mereka tidak beriman, maka Tuhan menjadikan iblis sebagai sembahan mereka. Farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalalah. Sepantasnya memang mereka sudah sesat. Nabiku datang mengajarkan kepada mereka untuk menyembah kepadaku. Aku ajarkan dia untuk bermujizat dan seterusnya. Ditolaknya, bahkan dibunuhnya, ingin dicoba untuk membunuhnya. Maka aku menjadikan iblis menjadi Tuhan mereka disebabkan karena mereka tidak beriman. Nah, sekarang permasalahannya adalah saudaraku Kristen bangga dengan menuhankan Yesus, tetapi orang-orang yang menyalibkan Yesus ketakutan dan sangat tersakiti dengan ucapan Petrus tersebut, sampai mereka bertanya, Petrus, apa yang harus kami lakukan kalau sudah kayak begini? Apa kata Petrus? Berilah dirimu bertobat dan selamatkanlah dirimu dari angkatan jahat ini. Lah, orang Kristen malah bangga, Tuhan Yesus menyelamatkan kami. Lah, orang Farisi yang menyalib Yesus justru ketakutan pada saat itu, ketika Tuhan yang benar yaitu Elohim, Eloah Abraham, Eloah Yakub mengatakan apa? Karena kau telah menyalibkan orang tersebut, maka aku membangkitkan dia untuk kau tuhankan. Itu hukuman. Makanya Yesus mengatakan di Matius 23 nomor 15, apa kata Yesus? Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang menjadi pengikutmu, dan setelah kau jadikan dia menjadi pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaannya muncul sekarang, siapa pengikut orang Farisi? Siapa yang mengikuti orang Farisi? Siapa yang mengikuti ahli Torah yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan sampai ke Roma? Siapa orang Farisi tersebut? Paulus. Siapa pengikutnya? Kristen. Lalu hukumannya menurut Yesus, pengikut Paulus apa? Orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri. Pertanyaannya muncul, di alam yang sehat saat sekarang ini, hidup bukan di bawah tekanan penjajah yang membawa ajaran agama dari barat, masihkah Anda ingin menjadi orang neraka? Jadi gini Bang Juma, aku juga bingung juga nih. Di Yesaya 14 ayat 16 kalau nggak salah ya, dengan Wahyu 22 itu bintang 15. Timur. Tentang bintang timur itu di mana tuh ya? Wahyu 22 ya? 22:16. Iya, sama Yesaya 14 ayat 16 ya? 15. Iya, 15. Bintang timur yang satu, dan sabar dan dikuatkan oleh Yesus di dalam Yohanes 12 nomor 30 dan juga Yohanes 14 nomor 30, 12 nomor 31. Berubang cuma gimana itu? Coba kita lihat ya Bang ya. Kalau kita melihat di dalam Yohanes 14 nomor 30, kata Yesusnya bahwasanya penguasa dunia itu dilemparkan keluar. Itu Yohanes 12-nya nomor 31, penguasa dunia dilemparkan keluar. Penguasa dunia ini kan iblis. Sedangkan Yesaya 14 nomor 15, iblis dilemparkan masuk ke dalam kubur, dunia orang mati. Satu, Yesus mengatakan Matius 12 nomor 38 sampai 40, angkatan jahat diberi tanda. Apa tanda untuk orang jahat? Manusia keluar dari kubur pada hari ketiga.
Sedangkan Yesus mengatakan Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau ada orang berkata Mesias di sini, Mesias di sana, jangan kau percaya. Sekarang mari kita lihat Wahyu 22 nomor 16. Akulah Yesus, tunas Daud, bintang timur, gilang gemilang. Hai, siapa ini? Siapa ini yang mengaku Yesus? Yesus asli mengatakan waspada kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku. Sementara yang di saya itu Lucifer ya? Lucifer, Helal bin Zakar. Bagaimana mungkin Helal bin Zakar yang Lucifer juga dipakai gelar itu kepada Yesus Kristus? Enggak mungkin. Tetapi mungkin saja ketika nubuatan pernyataan Yesus itu telah terjadi. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Matius 24:24. Kristus palsu, dalam kurung Yesus palsu, akan datang melakukan tanda dahsyat, mujizat-mujizat, kekuatan-kekuatan. Sekiranya mungkin Yesus palsu ini bisa menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu dalil. Makanya pada endingnya ketika Al-Quran mengatakan wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin, itu dibenarkan oleh Yesus di dalam Matius 7 nomor 22-23 pada hari terakhir. Apa hari terakhir itu? Kiamat, bangkit manusia di padang mahsyar. Itulah hari terakhir. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah ketika kami hidup di dunia bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da. Pada saat manusia dikumpulkan pada hari terakhir, banyak orang yang akan kecewa karena ditolak oleh apa yang mereka sembah selain daripada Allah. Pujian-pujian mereka, sanjungan-sanjungan mereka, itu diingkari oleh yang mereka sembah selain daripada Allah. Al-Quran menerangkan itu, Yesus menerangkan, dan itu direkam oleh penulis kitab saudara. Lalu mau diusir sama Yesus? Mau? Kalau saya sebagai orang Indonesia yang waras, EGP dengan bebas dari dosa, tebus dosa, kalau ternyata itu hanya iming-iming doang, ilusi doang, EGP dengan itu semua. Saya lebih mementingkan keselamatan saya daripada janji-janji kosong di mana tiap bulan saya harus dikerus 10% dari penghasilan saya. Mending saya keluar dari sana menjadi ateis daripada saya dijanjikan neraka oleh Yesus. Oke, Bang Juma ini, jadi kalau menurut Bang Juma nih di Matius 28 ayat 19 sampai 20 ya. Itu yang berkata Yesus KW kalau menurut Bang Juma itu. Kalaupun itu dikatakan Yesus asli, apa kata Yesus asli? Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Oke bos, kami jadi muridmu. Sekarang saya tanya, Yesus asli itu guru apa? Guru Taurat atau guru Roma, Galatia, Filipi? Dia guru Taurat. Sebagai guru Taurat, murid-muridnya pelaku Taurat makan babi enggak? Enggak makan babi. Ibadah minggu enggak? Ibadah minggu itu tidak mungkin. Ibadah Sabtu yang ada. 3 Tuhan enggak? Enggak mungkin, hanya 1 Tuhan. Jadi seluruh dunia jadi murid Yesus, maka seluruh dunia akan menggaungkan la ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Lalu bagaimana kalau ternyata dia Yesus palsu? Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Kenapa harus na'udzubillah? Coba kita lihat gelombang yang terjadi di bumi ini pada setiap hari Minggu. Gerakan langkah kaki anak Adam dari rumah ke rumah ibadah mereka. Siapa yang mereka sembah di dalam gedung tersebut hari Minggu? Yesus Kristus. Sekarang permasalahannya, siapa yang memerintahkan menyembah Yesus ini? Ada enggak bisikan Elohim, sembahlah Yesus?
Ada nggak firman Elohim, sembahlah Yesus? Di mana tertulis? Ada nggak sabda Yesus? Di mana tertulis? Ada nggak sabda Musa? Di mana tertulis? Oh ternyata bisikan itu muncul sama seperti bisikan iblis kepada Hawa dan Adam. Makan buah pengetahuan jika engkau ingin hidup menetap di dalam Gan Eden. Sama, pergilah ke gereja menyembah Yesus jika engkau ingin selamat dari dosa-dosamu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tanpa dalil, kompak seluruh dunia. Apa yang dikatakan oleh Yesus, pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku. Inilah yang menggenapi nubuatan tersebut. Jadi kalau asli pun Kristen tak dapat tempat di surga. Kalau dia palsu, sama, Kristen pun tak punya tempat di surga. Mau kemana Kristen ini? Yesus asli yang keluar dari kubur, menyuruh ke seluruh dunia, menjadikan manusia menjadi muridnya. Berarti seluruh dunia harus melakukan sabat, jangan makan babi, bersunat pada hari ke-8. Karena nomor 20-nya mengatakan apa? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Berarti bukan Lukas, bukan Markus, bukan Matius, bukan Yohanes, bukan Rom, bukan tidak, tetapi yang diajarkan adalah isi daripada Torah itu sendiri. Ayo, tetapi sekiranya itu palsu, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, Anda sedang digiring untuk menuju kepada neraka tanpa Anda sadari. Kenapa bisa nyaman di situ, Bang? Oh, nyaman. Gak ada yang wajib di Kristen. Ke gereja tiap hari Minggu saja cuman mendengarkan musik. Dijamin masuk surga, begitu mati langsung jadi pengantin Yesus. Begitu mati langsung tidak ada siksaan kubur, masuk ke surga. Tidak ada kemudian siksaan sedikit pun. Gimana nggak nyaman, bos? Janji-janji keselamatan dunia, keselamatan akhirat diberikan, kemudian di dunia semuanya halal, tidak ada perintah jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Nggak ada. Dunia menjadi surganya, apalagi surga menjadi surganya. Tapi jangankan masuk surga, masuk akal aja kagak. Sebentar Bang Juma ya. Ini silakan. Di Yohanes 20 ayat 28. Itu kan setelah Yesus bangkit ya. Waktu dikit ya. Situ ada pernyataan Thomas, ya guruku ya Allahku. Apakah Thomas, kalau memang itu KW, apakah Thomas tidak bisa membedakan itu KW atau tidak? Saudara, pertanyaan yang sangat bagus. Sabar dulu. Ini pertanyaan sangat bagus. Ya Tuhanku, ya Allahku. Saudara, Yesus mengatakan apa? Di dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saya ngambil catatan yang pertama. Siapa yang menyuruh menyembah Yesus? Jawaban atas pertanyaan ini sangat tegas. Bukan Yesus, bukan Allah, melainkan tradisi gereja dan doktrin pasca Yesus yang dipelopori oleh Paulus dari Tarsus, serta dikukuhkan melalui konsili-konsili gereja. Bang Zuma selalu menantang lawan debatnya dengan menggunakan pendekatan kritik teks terhadap Injil kanonik sendiri. Beliau menegaskan bahwa tidak ada satupun ayat eksplisit di mana Yesus berkata, "Aku adalah Allah, sembahlah aku." Sebaliknya, Bang Zuma kerap mengutip ayat-ayat Alkitab di mana Yesus justru menyuruh menyembah Allah atau Bapa. Seperti dalam Yohanes 17 nomor 3 yang menyatakan Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar, atau Matius 4 nomor 10, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dalam pandangan Islam, ini selaras dengan surat Al-Ma'idah ayat 117 di mana Nabi Isa alaihissalam menegaskan ia hanya menyuruh menyembah Allah. Kesimpulannya, menurut pandangan saya yang menyuruh menyembah Yesus bukanlah bersumber dari ajaran asli Yesus atau Nabi Isa maupun wahyu Allah Subhanahu wa taala, melainkan hasil dari konstruksi teologis Paulus dan keputusan institusi gereja berabad-abad setelah Yesus tiada. Yohanes 20 itu sama dengan Lukas 24 nomor 36, 37 sampai nomor 44. Sama persis narasi yang ada di dalam. Tapi ingat sekali lagi, ketika oknum yang keluar dari kubur yang disangka Yesus ini
datang kepada murid-muridnya. Baca Lukas 24 nomor 37. Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Ingat, sekali lagi, ketika muncul oknum yang mereka katakan, penulis mengatakan Yesus tiba-tiba muncul di depan mereka, mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Kira-kira Yesus berpuluh tahun bersama dengan murid. Setiap saat murid melihat Yesus melakukan kesaktian mandraguna. Jalan di atas air, orang mati dibangkitkan, air jadi anggur, badai menjadi tenang, orang buta menjadi melihat, orang lumpuh. Lalu mengatakan apa? Hai murid-muridku, jangan takut sebab aku memang harus mati, tapi 3 hari kemudian saya bangkit. Pertanyaannya, kira-kira muridnya nunggu nggak orang sakti ini gurunya untuk bangkit? Pasti. Kenapa? Murid dalam keadaan mencekam. Satu-satunya harapannya adalah Yesus. Andai saja Yesus pernah menjanjikan kepada mereka bangkit pada hari ketiga, maka mereka akan bikin tenda di pemakaman, samping pemakaman, dekat pemakaman, jaraknya dekat dari pemakaman, untuk menunggu detik-detik bangkitnya guru mereka, supaya mereka mengatakan, hore, kemenangan ada di pihak kita. Tapi faktanya apa? Tidak ada satu ekor nyamuk pun yang menunggu Yesus bangkit dari kubur. Tidak ada murid satu pun menunggu Yesus bangkit dari kubur. Tidak ada satu keluarga pun yang menunggu Yesus bangkit dari kubur. Artinya apa? Benarlah yang dikatakan Yesus dalam Matius 12 nomor 38-40. Angkatan jahat minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Pertanyaannya, apakah muridnya angkatan jahat? Bukan angkatan jahat. Makanya murid-muridnya tidak menunggu kedatangan guru di hari ketiga. Lalu apa tanda yang diberikan kepada orang benar? Sabar, sebelum ke situ, coba Anda baca Lukas 9 nomor 10 11. Lukas 24 nomor 9, nomor 10, nomor 11. Maria datang ke makam Yesus dan tidak menemukan kemudian ada mayat di sana, melainkan hanya kain kafan. Lalu Maria ini datang kepada ke-11 muridnya dan memberitakan apa yang sedang mereka lihat, bahwa Yesus tidak ada di kuburan, melainkan hanya kain kafan. Apa kata murid-murid? Mendengarkan itu, murid-murid menganggap itu semua adalah omong kosong. Mereka tidak percaya. Nomor 11-12, meskipun demikian, Petrus pagi-pagi ke kuburan dan tidak melihat ada mayat di sana, melainkan hanya kain kafan. Lalu Petrus berkata dalam hatinya, apa yang sedang terjadi ya? Ayo. Berarti Petrus dan kawan-kawan tidak pernah dipesankan oleh Yesus, aku akan bangkit pada hari ketiga. Nggak pernah. Itu hanya diberikan bangkit ke hari ketiga itu hanya kepada angkatan jahat doang. Jadi yang percaya hari ketiga bangkit itu adalah angkatan jahat dan korban daripada angkatan jahat. Nah, sedangkan mereka orang benar, murid-murid benar, diberi tanda juga. Apa itu? Kalau tanda untuk angkatan jahat bangkit di tengah-tengah kubur, orang benar mereka mendapatkan tanda Yesus akan keluar di tengah langit. Satu di tengah kuburan, satu di tengah langit. Matius 24 nomor 27 sampai 30 dikatakan bahwa apabila aku datang, maka tanda-tanda ini akan menyertai aku. Tapi kalau bukan aku yang datang, tanda-tanda ini apa? Keluar dari kubur. Oke. Gini Bang Juma, dalam kekristenan kan sering kita dengar apa ya, sia-sialah iman kita apabila Yesus tidak bangkit. Ini itu ajaran Paulus. Iya, memang Paulus itu ada suratnya. Iya. Nah, intinya kan gitu ajaran. Ini ya Bang Suma. Permisi. I'm going to help. Gimana Bang? Silakan. Iya. Dalam kekristen siapa nih? Kasih kesempatan kebetulan Bang. Ya, silakan. Admin ini. Silakan. Halo, ada berapa? Yes. Jujur saya dari Kristen. Ada teman-teman Kristen di bawah ini, mungkin boleh dengar ini. Bang Suma, permisi saya membacakan.
ayat selanjutnya ini nih. Tanggapi ini dia pemahaman yang sudah melenceng dari ayat Alkitab. Untuk non Muslim ya yang ada di bawah. Untuk non Muslim saya mau aja untuk baca di Kejadian 3 sampai 7. Saya mau kasih pesan untuk ini ya. Ayat kitab Kejadian ayat 7 ayat 1 di situ dikatakan adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ayat 2, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon di dalam taman ini boleh kami makan. Ayat 3, tetapi buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Itu kata iblis. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap di kelihatannya. Lagi pula itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Itu ada kesan bahwa ayat ini mengatakan bahwa sangatlah pintar kuasa kegelapan memutarbalikkan kalimat firman Tuhan. Itu saja. Makanya saya mengatakan kepada orang-orang Oten yang ada di bawah ini, pahamilah trik-trik dari kuasa kegelapan. Selesai. Terima kasih. Ya, saya harus applause itu. Ini nasihat betul. Hati-hati dengan ajaran Paulus. Menjanjikan keselamatan tapi semu. Kenapa? Tidak mungkin utusan Tuhan itu menghapuskan hukum Tuhan. Iblis menghapus hukum Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan jangan kau makan, iblis mengatakan apa? Makan. Ketika Tuhan mengatakan jangan makan babi, iblisnya mengatakan makan babi atau jangan makan babi? Pasti iblisnya mengatakan jangan makan babi. Ketika Tuhan mengatakan kuduskan hari Sabtu, iblisnya mengajarkan apa? Pasti hari yang selain daripada Sabtu. Ketika Tuhan mengatakan inilah anakku, iblisnya akan merubahnya menjadi inilah bapakmu. Iblis itu selalu mengganti firman Tuhan, menghapus firman Tuhan. Itu pekerjaan siapa? Menghapus firman Tuhan itu. Dengan matinya Yesus dia telah membatalkan. Iblis, terima kasih Anda sudah menjawabnya. Berarti Paulus dalam kategori, dalam hal ini kategori iblis atau utusan Tuhan? Oke, ketika dikatakan oleh itu Hawa dan Adam itu dia tertarik sehingga mereka sangat yakin. Makanya saya menyarankan pada oten-oten yang ada di bawah ini yang mendengar, yang sempat monitor di amal ini, pahami betul, jangan sampai tertarik. Benar. Hal betul. Seperti ini. Benar sekali. Yesus dalam Matius 5 nomor 19. Coba nanti Anda takar diri Anda, Bung. Takar. Anda, saya tahu Anda nyindir saya. Takar diri Anda di data ini ya. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang mengajarkan, melakukan segala perintah-perintah yang ada di dalam hukum Torah atau dalam Torah, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Saya ulang lagi. Takar diri Anda habis ini. Matius 5 nomor 19, Yesus berkata, barang siapa
yang mengajarkan orang lain untuk melakukan segala perintah-perintah yang ada dalam hukum Taurat, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Camkan itu, lalu bandingkan dengan ucapan Paulus. Apa kata Paulus di dalam Galatia 2 nomor 16 nomor 21? Apa kata dia? Jikalau kau mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka apa kata Paulus? Maka kamu lepas dari Kristus Yesus. Nomor 21-nya, aku tidak menolak kasih karunia Tuhan, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Mundur ke data nomor 16-nya, kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Pret! Pret! Yesus mengatakan apa? Semua orang yang melakukan hukum Taurat akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Kata Yesus. Kata Paulus, kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kata Yesus, semua orang yang melakukan hukum Taurat dibenarkan dan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Paulus mengatakan, tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Kata Yesus, semua yang melakukan Taurat ditempatkan pada tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Paulus bantah, tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Prat, Paulus. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus, sebab kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Iblislah Paulus ini. Tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, kata Paulus. La haula wala quwata illa billah. Sedangkan Yesus mengatakan, barang siapa yang melakukan hukum Taurat, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Mana yang Anda percaya sekarang? Yesus atau Paulus? Pemahaman saya lagi yang salah. Coba sebentar. Pemahaman kamu yang salah. Pemahaman saya lagi karena saya tidak ikut Paulus. Sekali lagi saya membacakan firman Saya yang salah. Sebentar dulu Bang Ciko. Saya yang salah. Kejadian 3. Tetapi Yesus tentang mengatakan, dua pohon silakan. yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan. Bang Suma yang salah, nggak apa-apa, tuduh aja saya terus. Tetapi iblis berkata, tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Itu adalah bertentangan. Iblis tuduh aja saya terus, nggak apa-apa, nggak masalah. Iblis sangat cerdik, iblis sangat hebat, sangat kuat. Sehingga firman Tuhan itu diputar balikan, sehingga mereka, jangankan kita, orang saja diurapi oleh Tuhan. Manusia pertama itu diciptakan langsung oleh Tuhan, itu tergoda dengan iblis. Apalagi kita semua pendengar, banyak dosa, banyak kesalahan, banyak perbuatan salah, apalagi toh. Oke, sebentar ya. Sebentar Bang Ciko. Yang ada di bawah ini. Oke, gini Bang Juma. Oke lah, kalau saya mengikuti narasi Bang Juma yang mengatakan bahwa kalau lagi firman Tuhan ini terbalikan, bahaya itu. sebentar, slow aja. Oke lah, saya ikutin narasi. Siapa saya yang meluruskan, Bang? Oke. Saya ikutin narasi Bang Juma yang mengatakan secara frontal bahwa Paulus. Suara saya masih kedengaran? Ya masih. Anggaplah saya ngikutin narasi Bang Juma kan penyesat Paulus. Cek. Aman. Aman. Oke. Jadi gini Bang Juma. Jelas. Siapa nih? Oke. Dari kisah para rasul. Jaringan saya gangguan ya teman-teman ya. Oke. Aman ya? Aman Bang Juma. Aku aman nggak? Aman, lanjut. Nggak, ini Bang Juma nggak dengar nih jaringannya. Halo. Kedengaran. Cuma Gurunda ini jaringannya ya. Iya. Lanjut Bang Gong. Enggak, saya mau butuh jawaban Bang Juma tadi kan. Secara frontal Bang Juma mengatakan bahwa Paulus itu penyesat itu. Maksud ada yang saya ingin tanyakan juga sih.
Bang Zuma memandang Paulus sebagai sosok yang melakukan perombakan total terhadap ajaran asli Nabi Isa alaihi salam. Menurut beliau, Yesus diutus untuk menegakkan hukum Taurat dan mengajak Bani Israel menyembah satu Tuhan, sebagaimana tercantum dalam Matius 5 nomor 17 dan Markus 12 nomor 29. Namun, Paulus melalui surat-suratnya dinilai menggeser fokus keimanan tersebut dengan menciptakan teologi baru, yaitu penyembahan kepada Yesus sebagai Tuhan dan konsep penebusan dosa lewat salib. Bang Zuma kerap mengingatkan audiensnya tentang validitas kerasulan Paulus. Beliau menekankan bahwa Paulus tidak pernah bertemu langsung dengan Yesus, tidak pernah belajar langsung darinya, dan klaim kerasulannya hanya didasarkan pada penglihatan subjektif di jalan menuju Damaskus. Di sisi lain, Paulus justru terlibat perselisihan sengit dengan murid-murid asli Yesus seperti Yakobus dan Petrus yang tetap berpegang pada syariat Yahudi. Bukan dalil itu, semua yang disampaikan tuh dalil, Bang. Iya, aku mau pengen ada yang mau kutanyakan. Kenapa menyalahkan Bang Zuma? Enggak, saya enggak menyalahkan. Mohon kawan seiman hati-hati dengan putar. Itu data, makanya jangan cuma modal imani, baca Bibelmu. Hai, itu data di Bibelmu loh. Memang kau data itu tanpa iman itu enggak akan paham. Iman buta kau, Bang. Dengan dalam kendaraan coba kau bantah itu perkataan Paulus. Silakan Gurunda. Bang Zuma, cek. Ya, sorry, jadikan saya gangguan. Oh iya. Lanjut. Gini, dalam Kejadian 3 itu dia iblis berkuasa karena memutarkan balikan firman itu dia bahaya. Enggak, slow ya, slow. Nggak usah kejam. Aku pamit dulu. Gini Bang Zuma, oke lah. Kalau aku ikutin narasinya Bang Zuma mengatakan bahwa penyesatlah Paulus ya. Dari kisah para rasul dan ke-13 surat yang ditulis Rasul Paulus, Rasul Paulus tuh nggak pernah loh hidupnya enak loh. Harta tata wanita, sakit-sakitan, beberapa kali menghadapi mahkamah agama atau Sanhedrin ya. Jadi apa untungnya Paulus, tanda kutip dia jadi penyesat gitu, yang dikatakan teman-teman muslim yang kebanyakan ya. Silakan. Iya, baik. Kalau kita melihat iblis, apa enaknya iblis itu? Tapi kenapa iblis itu mau menanggung neraka? Apa keuntungannya coba? Hanya oleh gegara disuruh menghormat kepada Adam, dia nggak mau. Dia lebih pilih menjadi penghuni neraka kekal daripada itu. Ada kenikmatan yang didapatkan oleh iblis. Bisa rupanya mereka pesta seks, bisa rupanya mereka minum minuman keras. Iblis itu enggak ada. Tapi karena kesombongan, maka dia memilih neraka daripada hal tersebut. Nah sekarang, kalau Anda percaya kepada kitab yang Anda genggam, Amsal 19 nomor 5, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar dari musibah. Lalu Anda baca Ulangan 18 nomor 20, 21, 22. Seorang pemimpi atau pengajar palsu yang berbicara mengatasnamakan namaku, tetap mengatasnamaku sesuatu yang tidak pernah aku katakan, haruslah kau bunuh. 1, 2. Yang ketiga, Kejadian 17 nomor 14. Barang siapa yang tidak menyunatkan dirinya atau mengajarkan hal yang tidak menyunatkan dirinya, apa kata Tuhan? Bunuhlah dia, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Galatia 5 nomor 2, nomor 3, nomor 4. Aku berkata kepadamu, barang siapa yang menyunatkan dirinya Yesus Kristus tidak berguna baginya. Sekali lagi aku katakan kepadamu, kamu keluar dari kasih karunia. Jika engkau mengharapkan ada kebenaran oleh hukum Torah, engkau akan keluar dari kasih karunia. Wajar kalau dia mati mengenaskan, wajar. Jadi sangat motivasi, wajar. sebentar Bang Zuma, jadi motivasi Paulus apa kalau dianggap sebagai penyesat berbuat demikian? Iya. Coba saudara lihat di dalam Matius 24 nomor 15-nya.
apabila engkau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus. Apa itu? Pembinasa keji pingin duduk di tempat yang kudus. Apa tempat kudus itu? Jabatan sebagai rasul. Hanya itu doang. Yes, hanya itu doang. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Celakalah orang yang menuliskan sebuah kitab dan mengatakan ini dari Tuhan, padahal itu bukan dari Tuhan, hanya untuk sekedar mendapatkan keuntungan yang sedikit. Apa keuntungan itu? Hanya dianggap gelar rasul doang. Akulah yang harus engkau teladani, sebab aku kata Paulus, aku lebih dari rasul-rasul yang ada itu. Ya memang ada ayatnya, ikutlah teladanku gitu ya. 1 Korintus 11 nomor 1. Itu dia. Hanya cuman mau kenikmatan dunia doang. Sekedar itu doang. Dia rela kemudian untuk binasa. Itu saudara. Itu motivasinya. Kan Yesus mengatakan, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu, menyamar domba, padahal sesungguhnya dia adalah serigala yang buas. Tuh. Jadi memang jadi Bang Jumani merujuk kepada Paulus, kan dulu Saulus ya. Yes. Penganiaya ya di kisah para rasul. Benar. Ke situ maksudnya. Ya, dan memang hanya dia. Bukti. Coba kita lihat Matius 7. Nomor 15, 16, 17, 18, 19 sampai 23. Apa kata Yesusnya? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu di situ siapa? Orang-orang yang sedang mendengarkan pengajaran Yesus. Ada enggak Paulus di situ? Enggak ada. Datang enggak Paulus kemudian kepada mereka? Datang. Nyamar enggak Paulus itu seperti murid Yesus? Nyamar. Domba di situ murid. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu menyamar sebagai murid, padahal sesungguhnya dia adalah pembinasa murid, serigala buas. Dari buahnya kau dapat mengenal dia. Apa buahnya? Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Pada hari itulah aku Yesus akan berterus terang kepada buah-buah ini. Enyahlah daripada aku, engkau semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, sekarang permasalahannya, Bang Suman disanggah tuh. Wah bukan, Anda salah tafsir, bukan begitu maksudnya. Oke, tapi masalahnya, kata Yesusnya, tidak semua orang yang memanggil aku Tuan, Maran, Rabam akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Berarti ada dua kelompok manusia yang memanggil Yesus dengan panggilan Rabi, panggilan Tuan, Kurios atau Tuhan sekalipun. Yaitu pertama, kelompok muridnya Bani Israel. Yang kedua, kelompok di luar Bani Israel. Siapa itu? Yudaism dan Kristen. Tetapi yang selamat hanya satu di antara dua kelompok ini yang sama-sama memanggil Yesus Tuhan. Siapa yang satu itu? Mereka yang melakukan kehendak Bapa. Pertanyaannya, kehendak Bapa mana yang dilakukan oleh Kristen sampai menyembah Yesus? Kehendak Bapa mana yang mereka lakukan sampai mereka makan babi? Kehendak Bapa mana sehingga mereka tidak bersunat? Mereka ibadah minggu. Ada kehendak Bapa? Tidak ada. Lalu siapa yang memanggil Yesus Tuhan, lalu melakukan kehendak Bapa? Mereka muridnya yang taat kepada hukum Taurat dan juga mengakui Yesus sebagai Mesias. Kelompok yang lain siapa? Buah yang mana? Yang tidak melakukan kehendak Bapa. Sama-sama bermujizat, bernubuat, mengusir setan, sama. Murid Yesus juga demikian, orang Kristen juga demikian. Bedanya, orang Kristen tidak melakukan kehendak Elohim, melainkan melakukan kehendak Paulus. Maka mereka lah yang nanti akan bertemu dengan Yesus. Ingat Bung, cerita ini ketika hari terakhir berarti semua manusia dikumpul pada saat itu. Kalian orang Kristen datang kepada Abraham. Setuju Bang ya? Yes. 21, 23 ya. Betul sekali. Itu mulai dari pengajaran nabi-nabi palsu tuh. Nabi palsu buahnya memanggil Yesus Tuhan.
bernubuat, mengusir setan, bermujizat. Di luar Bani Israel yang melakoni itu, maaf, itu adalah kelompok yang mengatasnamakan mereka adalah pengikut Kristus. Itu tak ada lain. Hindu enggak, Buddha enggak, Islam enggak. Hanya Kristen, Katolik, Protestan yang memanggil Yesus Tuhan. Berarti ya siap-siaplah diusir, bang. Nabi Isa di dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat 116, ayat 117 ditanyai oleh Allah ketika di hari penghakiman. Isa, kesini di hadapan manusia, aku ingin bertanya samamu. Kaukah yang mengajarkan manusia-manusia ini untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Apa kata Nabi Isa? Aku hanya mengajarkan kepada mereka sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Aku tidak pernah mengajarkan kepada mereka menyembah aku. Maha suci Engkau ya Allah. Aku tidak punya hak untuk mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Dan itu Yesus juga katakan dalam Yohanes 12 nomor 48, 49, 50. Aku tidak dapat berkata-kata. Aku bukan berkata dari diriku. Yohanes 14, 24. Firman yang kau dengar dari aku bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Apa yang kukatakan? Nomor 49. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan, aku sampaikan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Hanya itu yang aku sampaikan kepada mereka. Yohanes 17 nomor 3. Apa itu? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Itu. Jadi ditanya, apakah engkau yang mengajarkan mereka? Oh bukan, saya tidak pernah mengajar mereka Tuhan. Yang aku ajarkan kepada muridku adalah sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 4 nomor 22. Aku dan muridku menyembah apa yang kami kenal. Kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Subhanallah. Silakan. Sebentar bang ya. Oke lah, kalau abang Jemaah mengatakan itu Paulus atau Saulus ya. Namanya manusia kan bisa dari yang jahat bisa menjadi baik ya, bertobat. Saulus dulu memang betul penganiaya ya, pengikut Kristus, sehingga dia bertemu waktu menuju ke Damsik yang mengatakan Yesus tuh, situ dia berubah menjadi orang baik lah gitu. Apakah ini bagaimana tanggapan Bang Juma nih, kan dia berubah jadi orang baik situ? Baik Bung, baik. Jadi gini, kita kutip dulu satu data di 1 Korintus 9 nomor 20, 21, 22, 23. Apa kata Paulus di sana, Bung? Aku menjadi segala dari segala. Aku menjadi apapun demi untuk memenangkan jiwa manusia. Kepada orang lemah, aku menjadi lemah. Kepada penganut Taurat, aku menjadi penganut Taurat. Kepada mereka yang tidak taat Taurat, aku menjadi orang yang tidak taat Taurat. Kemana Paulus pergi? Di situ Paulus mewarnai dirinya. Ketika oh iya, itu pasti. Nah, coba kita lihat apa nubuatan Yesus tentang keadaan yang terjadi terhadap Paulus. Kita baca di dalam Matius 12 nomor 43 sampai 45. Di Matius 12 ini Yesus sendiri roh jahat itu. Iya, betul sekali. Dan itu diakui di dalam 2 Korintus 12 nomor 7, bukan? Bahwa ada utusan iblis di dalam tubuhku yang menggocok aku. Nah, Yesus mengatakan apa? Orang bertobat ini, iblisnya keluar. Tapi setelah iblisnya keluar, iblis itu kembali memanggil 7 iblis yang lebih jahat untuk masuk di dalam tubuh orang tersebut. Sehingga keadaannya jauh lebih jahat daripada sebelumnya. Inilah yang Yesus nubuatkan. Kalau tidak percaya, silakan Anda baca di dalam Lukas 21 nomor 8 sampai nomor 12. Waspadalah agar kalian jangan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah dia, saatnya sudah dekat, jangan kamu percaya. Jangan kau mengikuti dia. Nomor 12-nya, namun tetapi sebelum itu terjadi terlebih dahulu kamu ditangkap, dianiaya, dizolimi, disesah dan seterusnya. Siapa pelakunya? Jadi menurut Bang Juma itu untuk Paulus itu. Oh, siapa lagi? Siapa yang menganiaya murid Yesus?
Iya, memang awal selama waktu dia Saulus ya. Dan ingat Bung, di dalam KPR 13 nomor 1 ada beberapa di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Di antaranya adalah Saulus. Waspadalah kepada nabi palsu. Di antaranya Paulus itu disebut nabi di dalam KPR 13 nomor 1. Siapa penulis KPR? Asisten pribadi Paulus. Jadi gini Bang, aku juga nggak tahu ya kenapa ya Barnabas itu kan akhirnya berpisah sama Paulus ya, apa penyebabnya aku juga nggak tahu ya. Nah, Antioquia kalau nggak salah ya. Betul sekali. Desa para Rasul 11 ya kalau nggak salah ya. Iya, benar sekali. Aku itu ya apa penyebabnya itu? Karena pengikut aja, karena pengikut. Iya. Oke lah Bang Juma ya teman-teman semua, aku izin pamit lah. Baik. Oke Bang ya. Aku Gary Bang, nama aku Gary bukan Gong 2000 ini, aku pakai akun Uyul, akun kecil. Baik saudara Gary, baik. Dari Katolik atau Protestan? Protestan, Pentakosta Bang. Oh. Secara tekstual, dalam narasi Alkitab, Paulus dan Barnabas berencana untuk kembali mengunjungi jemaat-jemaat yang pernah mereka datangi. Barnabas ingin membawa Yohanes yang disebut Markus, namun Paulus menolak keras karena Markus pernah meninggalkan mereka di Pamfili dan tidak mau menyertai mereka dalam pekerjaan pemberitaan. Menurut Bang Zuma, teks mencatat terjadi pembantahan yang tajam di antara kedua tokoh ini sehingga mereka akhirnya memutuskan untuk berpisah jalan. Barnabas membawa Markus berlayar ke Siprus, sementara Paulus memilih Silas dan pergi ke Syria. Perpisahan ini bukan sekedar masalah kecocokan rekan kerja. Kasus Markus hanyalah pemicu di permukaan. Secara substansial, perpisahan tersebut menandai titik di mana Paulus mulai memisahkan diri dari otoritas murid-murid awal bentukan Yesus, termasuk Barnabas yang berjiwa akomodatif terhadap syariat demi memuluskan jalannya dalam membangun teologi kekristenan versinya sendiri. Siap. Oke, thank you ya. Thank you saudara. Baik, makasih. Oke teman-teman, saya minum dulu, haus. Silakan sementara, minum air dulu. Sudah jelaskan ke Abang. Apa itu Alpha Omega? Saya jelaskan ke Abang juga, sampai kiamat juga Abang tidak akan paham. Enggak, saya mau bertanya sebenarnya ilmu yang kubutuhkan. Alpha itu apa? Enggak, kita lanjutkan yang tadi Abang bilang, Yesus itu dijual dengan mie goreng. Agama. Ya kan? Iya, memang gitu. Memang itu faktanya gitu. Enggak ada fakta. Abang silahkan buktikan faktanya di mana. Faktanya, Anda ngerti nggak misionaris itu? Anda paham nggak ada yang disebut misionaris? Nggak mau nangis yang ada emosi. Ada nggak Anda pernah mendengarkan kristenisasi? Program kristenisasi itu ada nggak? Itu berbeda, faktanya berbeda, Bang. Kristenisasi Itulah yang saya maksud. Bagaimana mengkristenkan orang dengan cara apapun. Dan itu sudah dipraktekkan oleh Paulus dalam kitab saudara 1 Korintus 9. 1 Korintus 11 nomor 1, jadikanlah aku sebagai teladan. Orang Kristen harus meneladani cara kristenisasi yang diajarkan oleh Paulus. Itu wajib. Nah, itu Anda akui. Itu Anda sudah akui. Nah, itu sudah Anda akui. Saya akui, tapi ya sudah. Saya akui untuk diri saya, tapi saya tidak bisa contoh kayak tadi abang bilang menjual agama dengan mie goreng, itu salah. Oh, itu cuman salah satu trik aja, itu trik yang dilakukan oleh gerakan kristenisasi, hamilisasi juga ada. Bukan, itu abang salah memahami terkait dengan hal itu. Abang salah memahami terkait dengan hal itu. Anda bisa baca. Anda bisa baca
1 Baca apa? Korintus 9 nomor 21 sampai nomor 23 atau 22. Coba abang bacakan, biar saya jelaskan ke abang. Saya yang baca, Anda yang jelaskan gimana ceritanya ini. Kalau saya sudah tahu artinya, dan saya tidak. Silakan. Kalau Anda sudah tahu, silakan jelaskan. Omong kosong, mulut besar. Coba jelaskan. Jelaskan apanya? Lu pengikut Paulus inilah suka sekali nipu. Anda katanya sudah paham. Kita itu bukan pengikut Paulus, kita itu hanya apa namanya? Apa itu? Jadi begini. Apa? Kami itu tidak pernah menjual agama kami untuk yang tadi abang maksudkan. Itu loh. Begitu. Agama Kristen itu melakukan apa saja untuk mengkristenkan orang. Bukan. Menjajah dilakukan untuk mengkristenkan orang. Hamilisasi itu dilakukan untuk mengkristenkan orang. Semua pola dilakukan mengikuti apa yang Paulus ajarkan kepada kalian. Makanya aku bilang baca 1 Korintus 9. Yang saya tadi bilang, saya ingin mau lanjutkan yang tadi itu yang abang bilang agama dijual. Dan itu contoh yang dipraktekkan oleh Paulus. Apakah pada saat itu sudah ada mie goreng? Pada saat zamannya itu? Belum ada, yang ada cuma tai goreng. Itu bahasa ngeledek abang itu tidak kami tidak jangan. Anda bertanya apa itu? Saya katakan kepada saudara, pola yang dibangun oleh orang Kristen dalam mengembangkan kemudian agamanya itu pola yang diajarkan Paulus, dan kalian harus meneladani itu. Sekarang saya mau 1 Korintus 9. 1 Korintus 9. Sekarang saya mau bertanya ke abang ini, boleh nggak saya bertanya? Giliran bertanya kenceng kali. Apa bang? Abang Kristen apa Muslim? Saya sama seperti Yesus, Muslim. Kata siapa Yesus Muslim? Saya barusan. Loh, kenapa anda tertawa? Saya tertawa. Muslim itu apa namanya? Muslim itu apa? Enggak, saya bertanya. Yang abang, Muslim itu apa? Muslim itu apa? Nggak ngerti, dia tertawa. Orang gila berarti. Anda gila berarti. Anda tertawa tapi Anda nggak tahu apa yang Anda tertawakan. Muslim itu apa? Muslim itu apa? Saya yang bertanya ke abang. Abang bahas ini itu dasarnya apa? Jadi tadi Anda tertawa pukul jidat itu karena Anda bodoh atau apa? Ya, saya bodoh karena memang abang punya omongan itu yang membuat saya jadi bodoh. Yesus Muslim, bukan Kristen. Yesus itu sejak kapan Yesus itu Kristen? Yesus itu Muslim yang taat. Malah Yesus di dalam kitab saudara disebut orang soleh, anak soleh. Yesus itu bukan Kristiani dia. Paham? Ibrani 5 nomor 7, Yesus disebut sebagai orang soleh. Apa? Masih mau datang besok? Apalagi? Soleh itu apa? Soleh itu apa? Seseorang yang penuh kasih, bang. Soleh penuh kasih matamu. Soleh itu orang yang melakukan ketundukan terhadap perintah-perintah Tuhan Allah. Itu soleh. Itu kan dia mempunyai kasih, bang. Kasih apa pula kasih? Tidak ada di situ. Yang disebut soleh. Soleh adalah orang yang taat melakukan perintah Allah. Itu orang soleh. Yesus orang soleh. Nah, tertawa lagi, mulai tertawa lagi. Kutanya dulu, saudara, Yesus itu Kristen atau Yesus itu orang soleh atau dia Kristiani? Yesus itu Kristen. Mana dalilnya? Buktikan kalau dia. Buktikan kalau dia Kristen. Buktikan kalau dia Kristen. Saya tidak bisa membuktikan ke apa.
Bagaimana cara saya membuktikannya? Bagaimana cara saya membuktikan? Anda mengatakan Yesus Kristen, tapi Anda nggak bisa membuktikan, berarti Anda bodoh. Saya itu sampaikan ke anak Anda kalau Anda itu bodoh dan dia adalah anak gadis yang sangat rugi memiliki bapak sebodoh Anda. Itu bapakmu bilang, bapakmu bilang Yesus itu Kristen. Bapakmu bilang Yesus itu Kristen. Abang harus banyak belajar lagi. Anda mengatakan Yesus itu Kristen. Saya minta dalil. Anda nggak ada dalil. Berarti Anda dalilnya. Mana? Dalilnya. Mana? Dalilnya. Ya, Yesus Kristen mana dalilnya? Abang, dalilnya adalah abang tidak punya hak dan kewajiban untuk membahas itu namanya botol. Nah, itu abang juga botol. Karena apa? Anda mengatakan Yesus itu Kristen, tidak ada dalil, berarti Anda botol. Saya tidak mengatakan itu. Anda mengatakan tadi Yesus itu Kristen.